Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 6, Disegel. Tidak lama kemudian, Bella datang membawa secangkir minuman teh manis. Ia berjongkok dan menyuguhkannya kepada tamunya. Mata tamu tersebut kini tertuju pada seorang gadis yang berpostur tubuh mungil dan kusam. Namun tampaknya ia bisa melihat potensi kecantikan yang terpendam dalam dirinya. Bahkan, gadis ini mungkin lebih cantik daripada dua gadis lain yang duduk rapi di sisi lain ruangan. Kemudian, mata laki-laki tua itu beralih pada Pak Umar dan Bu Nining yang tersenyum gembira. Mungkin mereka yakin bahwa pria tua tersebut akan menyetujui tawarannya. Lalu, apakah gadis ini yang kalian maksud? Tanya laki-laki itu sambil mengernyitkan keningnya. Iya, Juragan, ini putri saya. Dan dia masih sangat muda, jawab Pak Umar. Bella merasa bingung dan beralih pandang kepada ayahnya, yang terlihat sangat senang. Apa yang dimaksud oleh ayahnya? Bella bahkan sampai menunjuk-nunjuk dirinya sendiri. Bella mencoba untuk berdiri dan pergi ke dapur lagi. Namun ia dicegah oleh Bu Nining, sehingga ia berdiri di dekat ibunya. Laki-laki itu, dengan mata genitnya, memperhatikan Bella dengan seksama, mulai dari kepala hingga ujung kaki. Tidak ada yang terlewatkan dari pandangannya. Dia menganggukkan kepala dengan senyum mengejek, memberikan kode bahwa ia setuju. Jadi, bagaimana menurutmu, Juragan? Tanya Pak Umar dengan rasa penasaran yang mendalam. Bu Nining juga berdebar-debar, menunggu dengan tegang jawaban dari Juragan Kartono. Pria itu bersedia memberikan pinjaman hampir 1 miliar jika ada jaminan berupa seorang gadis yang masih perawan. Itu adalah syaratnya. Pak Umar dan istrinya awalnya ingin menawarkan Sekar dan Lili sebagai jaminan. Tetapi mereka tidak ingin kedua putri mereka diserahkan kepada pria tua itu. Pria itu memiliki banyak istri. Saya, gumam Juragan Kartono, sambil bersandar di sofa. Matanya terus memperhatikan Bella yang sedang menunduk. Saya setuju dengan gadis ini. Tetapi, saya ingin membawanya malam ini juga. Saya tidak sabar untuk menikmatinya. Pastinya, dia masih sangat segar dan rapat. Ucapnya dengan senyum yang menakutkan bagi semua yang melihatnya. Pak Umar dan Bu Nining bersukacita. Mereka merasa sangat berterima kasih. Bu Nining hampir saja melompat-lompat dalam kegembiraannya, jika saja dia tidak malu. Kemudian, Juragan Kartono menyuruh pengawalnya untuk mengambil sebuah koper dari mobilnya. Pak Umar dan Bu Nining saling bertatap dengan senyuman yang penuh harapan. Dalam waktu singkat, mereka akan mendapatkan uang yang cukup untuk membayar hutang mereka dan bahkan memulai usaha baru. Bro, koper besar yang dibawa oleh bodyguard segera ditempatkan di atas meja. Dan kuncinya segera dibuka sehingga isi koper itu terlihat jelas. Koper tersebut berisi uang senilai 9,5 miliar. Semua mata terbelalak dan melotot dengan penuh kagum. Dengan mulut yang ternganga seolah-olah mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bella juga tercengang, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Itu uang asli atau palsu? Atau kertas biasa saja? Atau daun mungkin? Begitu banyak, gumam Bella. Semua orang menoleh pada Bella, yang merasa perlu mendekat dan melihat isi koper dengan mata mereka sendiri untuk memastikan bahwa itu benar-benar uang. Dasar on atau bego. Ya, itu uang sungguhan, asli. Makanya, jangan hanya diam di dapur dan mengurus rumah. Kamu harus tahu soal uang juga, celetuk Sekar dengan nada sinis. Kemudian, Juragan Kartono menyodorkan sebuah berkas untuk ditandatangani. Sekarang, tanda tangani berkas ini. Ini akan menjadi bukti resmi bahwa kalian telah menyerahkan gadis ini kepada saya sebagai imbalan atas uang tersebut. Pak Umar dan istrinya tidak berpikir panjang dan langsung menandatangani berkas yang disodorkan oleh Juragan Kartono. Bella masih bingung. Apa maksud dari semua ini? Saat ia merasa kebingungan, tangan Bu Nining menariknya, dan ia disuruh untuk berdiri di dekat pria tua tersebut. Bu, mata Bella yang bening memandang sang ibu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekarang, gadis ini,
Juragan silakan bawa. Tapi harap dimengerti jika sikapnya terkadang sedikit aneh, kata Bu Nining kepada Juragan Kartono. Deh, perkataan Bu Nining menyakiti hati Bella. Aku tidak gila, Bu, gumam Bella dengan mata berkaca-kaca sambil menatap sang ibu. Diam kamu. Jangan banyak bicara. Cukup ikuti keinginan kami yang telah merawatmu. Di sini, kamu tidak akan berguna, tegas Bu Nining. Sekar dan Lily hanya saling menatap dan menyunggingkan senyum kecil yang mencibir. Saya akan dengan senang hati menerima gadis ini, terutama karena dia masih disegel. Pria itu membuka mulutnya lebar-lebar sambil tertawa dengan cara yang menakutkan. Disegel, saya bukan pintu yang harus disegel atau dikunci. Juragan, Bella memberanikan diri untuk bersuara. Nges, aduh, bahkan hanya mendengar suaranya saja saya tidak kuat. Merdu seperti burung perindu. Ah, betapa syahdu. Juragan Kartono menggeleng sambil memejamkan matanya. Semua orang yang ada di sana merasa terkejut mendengar komentarnya yang terlalu berlebihan. Semoga Anda puas, Juragan. Nanti jika Anda ingin menikah, jemput saja kami, ucap Pak Umar dengan suara yang penuh kebahagiaan. Bella semakin bingung. Apa? Aku? Dia? Menikah? Menikah dengan pria tua ini, pria yang sudah berumur. Ih, takut sama dia. Bella merasa tidak enak hanya dengan membayangkan hal itu. Oh, dia membayangkan jika sudah menikah, mereka harus berbagi selaiva karena pertemuan dua lidah. Pemahaman itu dia peroleh karena sering melihat kedua kakak perempuannya yang suka menonton video seperti itu. Kamu sudah saya serahkan pada tuan ini, dan sekarang kamu akan ikut dengannya, kata Pak Umar sambil menatap putrinya. Pak, mengapa aku harus ikut dia? Apakah dia ayahku? Atau paman? Atau bahkan kakekku? Bella memandang ibu dan ayahnya sambil berharap mendapatkan jawaban. Tuan ini akan menjadi suamimu. Bella, apa suami? Seperti ibu dan ayah ya? Nanti punya anak. Ah, pikiran Bella mulai melayang. Ah, saya tidak mau. Saya tidak mau menikah dengan tuan ini. Bella menggeleng dengan keras. Mau atau tidak, kamu harus mau. Karena kamu sudah dibayar dengan uang ini, sahut Bu Nining sambil memeluk koper yang berisi uang tersebut. Hah, apakah kalian menjual saya begitu? Saya bukanlah barang dagangan, Bu. Pak, Bella memandang bergantian antara Pak Umar dan Bu Nining. Kamu itu manis. Semanis kue, ucap Tuan Kartono dengan pandangan yang penuh nafsu pada satu bagian tubuh Bella yang kecil tapi berisi. Bella menoleh sebentar dan kemudian mengalihkan pandangannya lagi kepada ayah dan ibunya yang tampak bahagia sambil memeluk koper uang itu. Kami sudah menjual kamu pada Tuan 1M, dan sisanya akan menyusul. Benar, Tuan. Bu Nining melirik Tuan Kartono. 1M, maksud ibu 1 ember atau empang? Atau, iya, 1 ember air untuk mencuci mukamu itu. Aku jijik melihatmu. Suara Sekar memotong perkataan Bella. Dasar gila, tetap saja gila, tambah Lily sambil mendelikkan matanya. Ark, sudahlah, saya akan membawa gadis ini sekarang juga. Saya sudah tidak sabar lagi untuk membawanya. Tangan Tuan Kartono menarik pergelangan tangan Bella yang akhirnya meronta dan berontak. Sebaliknya, keluarga Bella justru tertawa senang. Mereka senang karena gadis yang dianggap agak gila itu ternyata menjadi sumber penghasilan 1 miliar.